Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi warga Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasa nih, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir owner dari BAT Bandung Ambulan Transport. Selamat pagi Bapak Rudi Agus Gunawan. Selamat pagi. Selamat pagi, Sampurasun Bapak. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Harus sehat terus deh kalau harus selalu. Iya betul. Bapak sebagai owner ya di BAT-nya sendiri. Alhamdulillah. Ya, boleh diceritakan barangkali untuk sejarahnya BAT sendiri? Sejarah BAT sebenarnya saya pertama kali supir ambulan jenazah teh. Jadi saya kebetulan pengurus DKM di kompleks saya adalah ambulan untuk jenazah pada saat itu. Ada saya yang tugas. Kemudian ya jadi supir ambulan jenazah biasa. Terus kemudian di jalan kenal dengan relawan-relawan escorting itu. Dia escort, kemudian kenal sama relawan A, relawan B dan seterusnya. Kemudian saya pengen berkembang nih, kok hanya jenazah saja gitu kan. Iya. Terus coba kita ubah itu ambulannya menjadi bisa untuk pasien. Itu terpaksa karena kan sebetulnya nggak boleh ya jenazah pasien. Betul, harus berbeda. Tapi, ya. Kalau warga kan butuh bantuan juga untuk yang sakit. Masa kita bawa pakai keranda kan nggak mungkin. Nah, akhirnya kita ubah jadi untuk pasien juga. Nah relawan itu nanya nih mobil ambulan ini tarif atau enggak? Ya enggak, saya bilang. Ini mobil DKM kita nggak tarif. Jadi seikhlasnya aja. Istilahnya infak. Gitu. Dan memang itu untuk kebutuhan warga ya? Warga di situ? Memang alhamdulillahnya DKM-nya ngerti. Jadi saya dibebaskan dan disuruh untuk membantu warga lain. Selama masih tidak dipakai oleh warga tersebut. Di situ saya buka. Nah berkembang lah. Jadi ya istilahnya kalau boleh orang ini yang terkenal lah jadinya kan. Iya. Waktu itu belum Bandung Ambulan Transport, masih nama saya. Kalau saya di ambulan dipanggilnya Bahdi. Bapak Bahdi. Bahdi itu Abah Rudi. Abah Rudi. Oh iya. Nah akhirnya terkenal nama Bahdi di situ. Nah sudah itu selama sekian tahun saya bergerak di situ ya anak-anak relawan tahu bahwa kita ambulan yang tidak bertarif lah, seikhlasnya. Ada kepakai untuk mereka ada apa-apa telepon kita gitu, kita bantu masyarakat umum lainnya gitu. Terus berkembang. Kenapa saya jadi pengen berkembang lari ke emergency? Pada saat setelah mengantar mengantar jenazah itu dari Cianjur Selatan pulang ke Bandung, saya dicegat polisi di arah Ciwidey. Ada kecelakaan luka parah sepertinya ya, sangat parah gitu. Terus diminta tolong untuk mengantarkan ke rumah sakit di Soreang. Saya bilang pakai keranda nih Pak, ya nggak apa-apa. Terpaksa karena kan nggak ada ambulan di daerah atas itu kan sepi ya, nggak ada ambulan gitu kan. Jadi kita bawa di situ saya tergerak, kok saya harus bisa nih. Jadi jangan hanya cuma jenazah, saya harus bisa. Kebetulan juga saya banyak kenalan orang-orang yang berprofesi seperti penanganan kecelakaan untuk pasien dan sebagainya, seperti dari 119 dari PMI Kota Bandung. Di situ saya belajar pelatihan. Akhirnya alhamdulillah saya ada rezeki, saya beli lagi satu ambulan mobil bekas dulu. Nggak bisa beli mobil baru teh. Bekas dulu. Jadi khusus untuk emergency. Di situ saya akhirnya penanganan kecelakaan. Sekian lama saya dipercaya juga untuk penanganan kecelakaan di Kota Bandung. Jadi awalnya memang tergeraknya untuk ingin menolong ya Pak ya? Iya, betul sekali. Soalnya gini, kadang-kadang waktu itu kan kita kan sering sedekah gitu ya, kasih uang sedekah. Ternyata beda pada saat saya langsung terjun berhadapan dengan orangnya. Itu beda jauh. Kita langsung ke tempat rumah mereka, gitu kan, kondisi ekonomi mereka dengan mata kepala saya sendiri ya. Jadi hati tergerak tuh luar biasa kalau kita langsung ke yang terjun langsung gitu di juga. Lapangan, susahnya mereka pada saat mereka teriak-teriak dan sebagainya.
membutuhkan bantuan di situ terus sampai sekarang pun demikian. Jadi ambulans saya memang yang alhamdulillah intinya kita membantu dulu. Kalau rezeki nomor 2 lah. Iya, baik. Insya Allah kan mengikuti ya. Iya, betul, mengalir ya Pak. Iya. Berarti Bapak di situ sendirian, belum ada tim? Waktu itu belum. Belum ada tim. Jadi ya? Single fight. Saya sendiri. Tapi pada saat misalnya lah antarkan jenazah dari orang 2 apa, kadang dari relawan itu bantu. Relawan escorting escorting itu bantu mengangkat jenazah juga. Kita bantu juga. Kalau sendiri kan nggak bisa ngangkat. Betul. Jadi dibantu oleh relawan dari escorting. Nah itu berapa lama Pak dari Bapak sendiri kemudian ada tim atau ada relawan itu? Kalau sendiri itu hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu sendiri 2018 saya mulai dari awal 2018. 2019 sudah mulai itu relawan saya ambil. Mulai ada rekrut nih. Dia kan datang ke Mako, kan. relawan. Kamu bisa apa? Oh, bisa nyetir mobil, punya SIM, punya, oke. Langsung driver mungkin ya. Jadi saya rubah namanya karena sudah banyak orang lain dari Bahdi Ambulan Transport, saya rubah menjadi Bandung Ambulan Transport. Wah, iya, hebat Pak. Tapi bukan yayasan loh. Iya, berarti itu jatuhnya perseorangan dari Bapak gitu ya, bukan komunitas atau apa gitu bukan. Ya. Baik. Dan gimana sih Pak agar ingin menjadi relawan itu infonya dari mana ataupun ada tempat yang harus dikunjungi, yang harus didatangi ingin menjadi relawan? Kalau ingin menjadi relawan di BAT sebenarnya gampang sih, datang aja ke tempat Mako BAT di Jalan Purisari nomor 4C. Jalan Purisari. Purisari nomor 4C, Kecamatan Rancasari. Di situ ada Mako kita, kelihatan begitu masuk komplek ada ambulan berjejer di situ. Di situ tempatnya ya. Tempatnya datang ke sana, nanti kita sharing bersama, nanti posisi di mana nih. Karena escorting yang saya kumpulkan saya kembangkan, jadi jangan sampai escorting saja, bermanfaat sebagai assessment pada kecelakaan lalu lintas. Jadi tidak hanya escort, dia harus bisa penilaian dini korban kecelakaan sebelum ambulan datang. Jadi responnya lebih cepat. Iya, harus bisa nanganin juga ya. Misalnya ada panggilan kecelakaan nih, gitu nggak semata dia hanya ngawal escort ambulan saja, dia harus duluan. Ambulan di belakang, ditinggal aja dulu. Nah si relawan ini yang sampai ke korban duluan, nanti menginformasikan kepada tim yang di ambulan kondisi luka seperti apa, cederanya apa. Kalau memang dia harus penanganan awal dulu, baru kita datang, kita kerjakan selanjutnya. Jadi lebih cepat respon time, jangan sampai menunggu lama. Iya. Gitu. Emang harus ada skill juga ya di situ ya. Iya, jadi sebetulnya kalau bahasa ininya volunteer. Oh, volunteer ya. Volunteer. Iya. Dan kalau untuk petugas ambulannya nih Pak, ada berapa? Maksudnya sekali jalan ataupun yang stay di tempat itu harus berapa untuk jumlahnya sendiri? Tim kita itu semuanya relawan basicnya. Relawan, dan ada yang stay di Mako, artinya rumah saya di belakang garasi itu dibikin mes sama saya. Mes, mereka tidur di situ. Pada kalian kos lah ya, kos bayar sebagai makan harus bayar. Ya udah kamu di rumah saya aja kan, saya bikin mes tidur situ gratis, makan gratis saya bilang kan. Jadi yang standby memang harus minimal 4 orang Teh. Yang standby 4 orang ya. 4 orang. Itu seperti yang misalkan ada yang hubungi itu mereka juga yang menghandle. Kalau hotline-nya saya yang megang. Oh langsung Bapak ya. Saya megang karena yang nggak tidur malam saya. Saya tidurnya siang, malam nggak bisa tidur. Jadi kita 24 jam. 24 jam nggak ada libur. 7 hari full. 24 jam ya. Berarti kalau sekali jalan itu Pak, untuk misalkan ada kejadian di tempat ini, itu sekali jalannya berapa relawan? Kalau kejadian kecelakaan itu harus minimal 3 orang. Minimal 3 ya. Driver 1, 2 paramedik. Volunteer. Ya. Paramedik di dalam ambulan. Di dalam ambulan minimal harus ada 3 orang. Karena sebenarnya driver itu tidak boleh penanganannya sebenarnya. Yeah. Yang 2 ini penanganan. Driver hanya membantu dan fokus kepada kendaraan saja ya. Karena dalam ambulan kan banyak alat-alat. Oh, baik. Kalau untuk standar pelayanan ambulannya sendiri nih Pak,
Mungkin ini ada 2 standar pelayanan ambulan secara umum dan mungkin dari BAT-nya sendiri nih. Betul. Boleh disampaikan. Siap. Kalau dari BAT kita ini untuk jasa ambulannya itu untuk jenazah, kemudian pasien biasa atau pasien kontrol yang dibutuh ke IGD, kemudian pasien emergensi, penanganan kecelakaan, itu kerjaan kita tuh BAT gitu ya. Kalau secara umum sebenarnya kita sampaikan bahwa ambulan itu sebenarnya 3 jenis ambulan gitu. 3 jenis ambulan. Ada 3 jenis ambulan. Oh, jadi yang tadi itu yang jenazah, ambulan jenazah, kemudian ambulan transportasi itu cenderung ke pasien yang apa namanya biasa atau tidak kecelakaan. Tidak, bukan. Kalau yang ambulan transportasi pasien biasa, pasien yang tidak kritis, pasien yang kontrol lah. Kalau misal dia stroke kan nggak bisa jalan, atau kontrol ke rumah sakit. Nah itu baru dibantu yang biasa. Namanya ambulan transportasi. Kemudian ambulan emergency. Emergency ada 2. Ambulan emergency itu biasanya digunakan pada pasien-pasien kritis, kemudian kecelakaan di situ. Nah, ambulan emergency yang saya tahu itu ada 2 secara umum dan khusus. Khusus itu biasanya mini ICU. Dia ambulan mini ICU, jadi lengkap kayak ICU. Kalau yang emergency umum itu biasanya hanya layar monitor, kemudian suction, ya seperti itu ya. Layar monitor suction, jadi nggak terlalu lengkap tapi bisa mendukung pasien emergency. Gitu. Iya. Kalau pasti masyarakat ambulan tuh ini dengan familiar dengan sirinenya nih Pak. Ya, sirinenya. Nah di sini dari 3 jenis itu apa sirinenya sama atau berbeda? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang ada di undang-undang itu hanya lampunya, warna lampu. Oh, warna lampu, ya. Bukan dari suaranya. Bukan dari suara, tapi kalau dari suara tergantung daerah. Kayak Jakarta tuh kayaknya dia lebih ke ada spesifikasi tertentu. Tapi kalau secara undang-undangnya tidak ada tuh. Undang lalu lintas hanya warna lampu. Kalau merah itu kan ambulan ya. Yang utama, lampu utamanya harus warna merah. Oh, yang utama tuh ya, merah. Yang di atas light bar itu warna merah. Tapi yang lainnya ya bebas, ada variasinya. Nah, kemudian kalau suara sebenarnya di kita tuh nggak ada spesifikasi. Suara sirenenya ya, karena beberapa merek tuh, kan modul merek ini suara tuh beda-beda. Kalau kita suruh gini beli lagi. Tapi gitu. untuk lampunya sama juga Pak? Untuk lampu semua harus warna merah. Oh, harus warna merah. Yang utamanya yang paling utama yang di atas itu harus warna merah. Karena warna merah itu untuk ambulan dan damkar. Oh. Kalau biru kan kepolisian. Iya. Kalau kuningnya untuk jalan tol, untuk mobil derek itu yang kuning. Oh iya. Gitu. Saya sambil belajar juga di sini ternyata ya. Warna-warni. Iya. Kalau saya warna-warni terang mobil ambulannya. Iya. Pak, kalau tugas relawan sendiri nih, selain mengantarkan pasien, kegiatannya apa aja? Kalau misalkan sedang tidak ada kejadian atau sedang tidak ada itu kegiatannya apa? Kalau relawan di saya itu, kalau tidak ada kejadian, kita informasikan. Kebetulan saya ikut ada satu wadah silaturahim ya, sama supir driver ambulan nih, driver ambulan ngumpul di satu grup. Itu bukan komunitas, bukan klub, tapi wadah silaturahim aja. Iya. Nah, relawan-relawan ini kalau ada yang membutuhkan dari salah satu tim rekan saya yang dari ambulan butuhkan bantuan kru, itu saya suruh mereka berangkat. Kemudian kalau lagi waktu luang lagi, mereka saya suruh tetap belajar. Kamu belajar dulu nih. Kita evaluasi yang kemarin. Jadi mereka harus bukan perfect sih, tapi mereka minimal harus bisa gitu. Iya. Saya aja belajar yang sudah tua ini masih bisa ya, tapi mereka masih muda punya potensi yang lebih luas. Betul. Jangan mentok di satu tugas doang gitu. Misalnya hanya escort, saya mau escort. Iya. Kan escort itu sebenarnya masih ya satu kegiatan cuma satu ya. Tapi kalau dia kembangkan lagi itu lebih banyak manfaatnya lebih bagus, itu. Betul. Sekarang katakan gini saya suruh belajar mereka. Kenapa? Saya membentuk volunteer ini baru kita bentuk ya, karena pengalaman saya Bu ambulan pada saat penanganan kecelakaan itu ada panggilan kondisi korban mengalami pendarahan, luka terbuka pendarahan. Ambulan bergerak di Kota Bandung, tahu dong Teh. Kalau nggak dibantu ATC saya nggak tahu dah, kan macet ya. Iya. Nah,
biar motor dulu yang masuk. Motor nyampe ke korban, ditutup dulu luka pendarahannya sambil nunggu ambulan sampai gitu loh. Kalau sekian menit kan pendarahan hebat, bisa menjadi sebab kematian pada korban. Betul. Itu kita manfaatin deh, kita tugas mereka dan untuk bekal mereka juga kalau kerja. Iya. Gitu kan? Iya. Gitu. Nah, berarti Bapak di sini untuk bergeraknya hanya di Kota Bandung saja, Pak, atau di luar Kota Bandung nih ada yang memerlukan, Pak? Pak Bahdi, ini bisa dibantu nggak? Tapi di luar Kota Bandung, misalkan di Kabupaten Bandung misalkan, apa Bapak langsung menuju ke sana atau hanya di Kota Bandung saja? Kalau saya sih udah, ya bisa ke kabupaten seperti Kabupaten Bandung. Cuma kan permasalahannya kalau kita dipanggil itu punya waktu ya. Betul. Waktu. Lama ya. Nggak apa-apa Pak, saya tunggu. Ya itu nggak masalah kita datang. Akhirnya saya ada support gitu. Teman-teman driver ambulan itu yang punya ambulan pribadi, mereka mau support kita. Jadi misalnya yang di KBB ada tim support kita di sana. Jadi bukan punya saya tapi punya teman, punya ambulan, saya bikin di supportnya BRT di sana. Jadi kalau ada panggilan di daerah Cimahi KBB lebih cepat kan mereka. Ada standby. Ada standby KBB. Di Bandung pun dibagi lagi. Di timur, daerah atas juga ada. Berarti itu BAT, Pak? BAT, masuk ke BAT, tapi yang itu namanya BAT support. Oh, tapi kalau yang BAT foundernya sendiri itu di Kota Bandung ya? Di Kota Bandung. Jadi yang di luar Kota Bandung itu hanya support saja? Ya, manajemennya ikut saya. Tapi tetap Bapak ya sebagai ownernya dari semua yang di luar Bandung pun ya? Harus ikutin SOP saya. SOP, manajemen ikutin saya. Supaya jelas lah arahnya kemana. Betul. Jangan sampai nggak jelas gitu kan. Tapi mungkin tidak sebanyak yang di Kota Bandung ya untuk relawannya dan timnya itu. Ya, yang paling banyak di Kota Bandung ngumpulnya. Gitu. Jadi itu relawan paling banyak di Kota Bandung. Relawan dari beberapa komunitas yang di BAT. Jadi relawan dari komunitas A, komunitas B, komunitas C yang memang benar-benar pengen belajar. Mereka saya gabungkan jadi satu di relawannya BAT. Namanya ya kita sebut volunteer lah ya. Iya. Kita kasih wadah buat mereka untuk belajar. Ya. Kalau paling jauh Pak hanya di Kabupaten Bandung atau misalkan di daerah mana juga ada? Mengantar atau? Misalkan di mengantar jenazah aja tanya. Nggak apa-apa nggak bangun ke jenazahnya dong ini. Gitu. Ya sampai ke luar Pak malahan. Sampai pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa juga ada ya Pak. Ya. Oh. Kan ada yang ternyata mereka orang asli Bandar Lampung, terus ya kita antar ke sana gitu. Dan memang saya ambulan pribadi gitu kan. Tidak ada donatur dari manapun sebenarnya, tapi insya Allah dari di mana itu dah. Kadang-kadang saya berpikir ini anak-anak relawan ini mereka nggak dapat apa-apa sebenarnya. Oh tidak ada. Setiap tugas mereka free dan mereka dalam hati dari hati mereka sendiri mereka nggak mikirin nominal, termasuk tim saya yang di ambulan itu, driver kru saya itu, basic karena ada relawan dia tidak mengutamakan. Gitu. Contohnya saya pernah bilang, ini ada cuma bisa bayar 100.000 loh nih, jalan nggak? Jalan aja Bah, bayangin 100.000, belum BBM, akhirnya ya, udah ambil semua tuh 100.000. Mereka malah balik, Bah ini 50 Bah, Abah 50 Bah saya, katanya anak-anak. Nah itu kan luar biasa buat saya. Cuma saya berpikir gimana supaya mereka bisa ada sesuatu yang dibanggakan oleh mereka. Iya. Kalau saya ginikan terus kan kasihan juga mereka. Iya. Itu yang sekarang masih saya dilema buat saya gitu. Karena kan saya kemampuan juga nggak seberapa. Bukan orang miliarder. Masih ribuan rupiahan gitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja. Jadi betul-betul karena kemanusiaan ya Pak ya di sini ya. Insya Allah, iya. Dan ini sih Pak ada pertanyaan juga dari saya pribadi untuk ada kegalauan sendiri, bukan kegalauan. Jadi gini Pak, di jalan kan sering kita melihat ada beberapa yang memakai lampu polisi untuk pengawalan ambulan dari masyarakat sendiri nih Pak. Dan sepengetahuan saya itu melanggar hukum. Pengetahuan saya, mohon dikoreksi juga jika salah gitu ya. Tapi kan dari sudut pandang lain itu kan membantu jalannya operasional ambulan. Nah itu bagaimana Pak? Ya saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada escorting. Oh escorting namanya disebutnya ya. Baik. Escorting ambulan, tapi tetap saja sih
namanya undang-undang lalu lintas harus kita jalani. Nggak usah lah pakai strobo, nggak usah pakai sirene, gitu aja lah pakai ya klakson cukup. Ngawal boleh, saya benar-benar senang karena apa namanya membantu mereka membukakan jalan, tentunya dengan cara sopan, kemudian dengan cara yang baik gitu. Tapi jangan usah pakai lampu strobo gitu deh. Kadang-kadang jadi bingung kita nih gitu, suaranya. Jadi supaya juga warga atau masyarakat umum dapat menerima keberadaan escorting. Kan kadang-kadang warga umum bilang polisi bukan. Iya betul. Akhirnya emosinya keluar. Iya betul. Malah nggak ngasih jalan. Gitu. Makanya kayak gitu. Jadi itu sih yang ini kan kalau dari sudut pandang saya baik ya membantu, tapi mereka dengan cara seperti itu ada beberapa ya memang. Saya memang masih berharap ada escorting. Jujur aja betul Bu. Cuman ya kalau undang-undang itu harus tetap kita jalani. Undang-undang yang berlaku seperti strobo, sirene, nggak perlu pakai itu masih bisa jalan. Iya, jadi tidak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Boleh. Harus diperlukan. Baik. Dan terakhir nih Pak, boleh berikan kepada masyarakat warga Bandung untuk kelancaran operasional ambulannya sendiri, silahkan. Ya, untuk ambulan, untuk warga masyarakat pengguna jalan, saya harapkan bahwa ambulan tuh pada saat di jalan membunyikan sirene terlihat kosong, itu belum tentu dia oknum seperti kami. Karena kalau kami dipanggil emergency untuk mengantar pasien dari rumah pasien menuju rumah sakit, kalau kita nggak menyalakan sirene, kapan nyampe rumah pasien tersebut? Jadi saya mohon kira-kiranya dapat membantu kelancaran ambulan minimal berapa detik kita untuk minggir dan memberikan jalur ambulan. Semoga untuk teman-teman driver ambulan tetap menjalankan tugas dengan baik, SOP dengan baik, tidak menggunakan ambulan untuk kepentingan pribadi. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Iya. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. ya atas waktunya. Semoga semua lancar ya dan pastinya berkah Bapak ya untuk kami semua. Ya warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus menonton episode Ngariung di Diskominfo Kota Bandung. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.